Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Johan Sopelwakan, Wicaksana Channel pada siang hari ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang cukup menarik yang ada di Indonesia, khususnya kehidupan asuransi. Yang kita tahu ada gonjang-ganjing permasalahan di dalamnya. Bersama kita hadir Bapak Jaka Irwanta. Beliau adalah Ketua Indonesian Insurance Watch. Bahkan beliau juga adalah tim penyelamat Bumi Putra. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Johan. Kita tahu bahwa di Indonesia kehidupan asuransi itu mengalami permasalahan. Betul. Kalau kita lihat mungkin ada sistem manajemen yang salah ataupun bahkan ada disinyalir ada persekongkolan yang jahat. Betul. Sehingga menimbulkan asuransi yang bodong. Nah, pada hari ini kami ingin mendengarkan pernyataan Bapak dalam hal ini terkait permasalahan kehidupan asuransi. Kita sebut saja misalnya ada perusahaan-perusahaan asuransi Jiwasraya, Bumi Putra, dan lain-lain termasuk juga Sabri. Nah, mungkin Bapak bisa memaparkan permasalahan-permasalahan yang ada, apa sih yang sedang terjadi sebetulnya? Baik, pemirsa yang baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi di industri asuransi di Indonesia. Pertama, dengan adanya kasus-kasus di perusahaan-perusahaan asuransi yang besar, tentunya kami punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat secara luas tentang apa yang sesungguhnya terjadi di perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. Pertama, adanya fraud di industri asuransi itu ada beberapa hal penyebabnya, Pak. Yang pertama tentu dari manajemen. Kita tahu beberapa perusahaan-perusahaan asuransi yang bermasalah tadi, beberapa pengurusnya, baik itu direksi, komisaris, dan lain-lain, saat ini sudah berurusan dengan pihak yang berwajib. Tentu nggak sembarangan untuk bisa masuk menjadi kaitannya dengan kasus-kasus hukum, berarti banyak melakukan hal-hal yang terkait tindak pidana. Yang kedua, kaitannya dengan rekayasa pembuatan produk-produk yang dijual kepada masyarakat, yang akhirnya masyarakat tidak bisa dipenuhi haknya. Dalam kaitannya ini adalah pembayaran klaim. Kenapa itu terjadi? Karena memang sejak di awal manajemen asuransi tadi membuat merekayasa laporan keuangan sehingga dia bisa mendapatkan izin produk kemudian dijual kepada masyarakat. Setelah itu masyarakat dijanjikan keuntungan-keuntungan, ya, terus duitnya itu diinvestasikan, bekerja sama dengan bisa dikatakan dengan kelompok-kelompok tertentu yang mencari keuntungan atau mafia, diinvestasi yang bodong lah, bisa dikatakan begitu, sehingga perusahaan asuransi mengalami kerugian. Nah, kemudian yang rugi siapa? Yang rugi adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Asuransi sesungguhnya adalah menjual kepercayaan. Kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan asuransi, ya selesailah industri. Yang kemudian adalah peranan dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Mohon maaf, bukan saya tidak hormat dengan OJK ya, tapi sepengetahuan kami selama ini OJK kurang maksimal dalam memberikan pengawasan kepada industri-industri keuangan. Lebih banyak melakukan pembiaran sehingga berlarut-larut kasus-kasus asuransi seperti yang terjadi semua orang tahu di Bumi Putra sampai hari ini. Pembayaran klaimnya belum lancar, bahkan mungkin belum ada pembayaran sampai sekian tahun, dan itu semuanya tentu menyalahi peraturan. Tapi saya nggak tahu kenapa OJK kok juga belum melakukan apa ya istilahnya melakukan yang namanya denda atau penalti atau apapun ya yang terkait dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut peraturan undang-undang dan peraturan OJK. Kemudian yang berikutnya
adalah peran teknologi informasi yang saat ini sudah sangat diperlukan. Masih banyak lembaga-lembaga keuangan asuransi yang masih menggunakan sistem pemasaran yang manual atau tradisional, sehingga ini akan menyulitkan mengikuti perkembangan zaman sampai sekarang ini. Demikian Pak Johan. Itu kan berarti tantangan-tantangan terhadap permasalahan asuransi di Indonesia. Nah, usai COVID nih Pak, artinya peluang-peluang seperti apa? Apakah cukup baik kehidupan asuransi ke depannya nih Pak? Mungkin tahun 2003 dan seterusnya. Bagaimana pandangan Bapak? Baik, jadi di asuransi sendiri sebetulnya yang mereka jual adalah menjamin risiko. Jadi risiko itu bermacam-macam, risiko tentang kesehatan, tentang jiwa, tentang harta benda, dan lain-lain. Jadi inilah memang yang sesungguhnya ketika tahun depan, tahun 2023 diprediksikan akan mengalami krisis moneter, krisis apapun, itu justru peluang industri asuransi sangat luar biasa. Karena apa? Gitu. Karena dengan adanya krisis itulah gitu, masyarakat diharapkan memberikan jaminan atau membeli jaminan dalam bentuk premi asuransi kepada perusahaan-perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Jadi sekali lagi adanya krisis pertama pandemi COVID-19 yang semua kita tahu kita mengalami beberapa waktu yang lalu, itu memberikan pembelajaran kepada kita akan pentingnya jaminan asuransi, baik itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa maupun asuransi harta benda. Sehingga ketika sekarang ini ada informasi yang mengatakan bahwa di tahun 2023 nanti akan ada krisis yang yang besar gitu. Kita semua masyarakat saya harapkan untuk melakukan penjaminan atau melakukan pemberian polis-polis asuransi yang mereka butuhkan. Nah, gitu, Pak. Ini hal yang lain nih Pak. Okay. Ada asuransi, kemudian BPJS, atau bisa dikatakan asuransi versus BPJS. Bagaimana Bapak mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kedua produk itu? Bagaimana? Baik, jadi kalau BPJS itu adalah asuransi kesehatan sebenarnya. Itu dilakukan oleh pemerintah karena ada undang-undang tentang penjaminan sosial. Dan saya berharap semua masyarakat Indonesia mempunyai polis BPJS karena itu menjamin kesehatan. Terus yang kemudian dikatakan tadi ada asuransi jiwa. Bedanya di mana gitu? Kalau asuransi jiwa itu adalah menjamin dari resiko kerugian finansial kalau terjadi sesuatu terhadap seseorang yang diasuransikan. Jadi kedua-duanya itu sangat penting, dibutuhkan oleh semua masyarakat. Ya. Nah, kemudian apa pesan-pesan atau harapan Bapak kepada masyarakat luas usai COVID nih ataupun memasuki 2023 tentang pentingnya kehidupan berasuransi di negara kita? Baik, jadi sekali lagi bahwa resiko kita tidak tahu yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, menurut saya alangkah baiknya masyarakat mempunyai polis asuransi kesehatan, yaitu melalui BPJS, kemudian asuransi jiwa melalui perusahaan asuransi jiwa pada umumnya, kemudian asuransi kerugian, apakah itu kendaraan bermotor, apakah rumah, dan aset-aset yang lain. Namun, saya harapkan juga masyarakat juga pintar-pintar untuk memilih perusahaan asuransi mana yang bisa dipercaya. Karena gitu, kalau sebuah perusahaan asuransi sudah tidak bisa dipercaya lagi, nah akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, seperti yang kita di awal tadi ada beberapa perusahaan asuransi yang kolab, yang tidak bisa membayar klaim kepada para pemegang polis atau kepada nasabah. Baik, pemirsa Wicaksana Channel, kita baru saja berbincang-bincang dengan Bapak Jaka Wirahadianto betapa pentingnya kehidupan berasuransi. Tadi dipesankan untuk bijak-bijaklah memilih perusahaan asuransi. Bahkan yang tidak kalah penting tadi disampaikan, peran pengawasan dari OJK begitu penting supaya kehidupan asuransi di Indonesia semakin baik, sehingga Indonesia menjadi
warga negara atau bangsa yang semakin baik kehidupannya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang bersama Wicaksana Channel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ya, makasih Pak. Terima Ya. kasih. Ya. Ya.